Wow, bener, keren mainnya. Kali ini ada yang istimewa di ngobrol sana sini. Yuk kita ajak dia. Gitaris kecil tapi istimewa. Namanya Ricky Valentino. Yuk kita mulai. 3, 2, 1, on. Tos dulu Rick. Yes, salam rock. Halo Rick, sehat? Sehat. Wah, corona ini apa nih kegiatannya? Kegiatannya saya di rumah paling cover lagu gitu. Coba-coba backing track, ngetes improv. Kadang kalau coba-coba backing track itu kan kayak ngelatih improv gitu kan. Ya. Oke, biar teman-teman tahu kawanku bahwa Ricky adalah saya katakan musisi muda yang sangat berbakat. Tepatnya jauh dari kota, kurang lebih sekitar setengah jam lah dari kota pusat kota Kediri, naik ke atas menuju ke atas lagi. Ini daerah mana? Jurang Joho. Oh, ya. Jadi ternyata ada potensi anak muda berbakat. Makanya kita hadir di ruangannya yang kecil ini, tetapi ada sesuatu istimewa di sini. Kita gali. Rick, kok bisa seneng musik itu bagaimana ceritanya? Waktu saya kecil itu papa suka dengerin, maksudnya papa ngedengerin saya lagunya kayak lagu klasik, terutama rock metal gitu. Ya. Terus kemudian saya pas TK itu pernah dibelikan kayak itu. Oh, mainan yang kecil itu yang dari kayu terus itu ya ting gitu ya? Iya. Oh, nah, saya coba-coba itu ternyata bisa. Ternyata bisa lagunya. Pertama itu saya gundul-gundul pacul itu lagu daerah. Lagu daerah yang pertama. Iya. Oke. Lalu saya coba-coba les pianika dulu di TK. Itu TK ya? Iya, di sekolah. Terus akhirnya dapat sertifikat itu. Dapat sertifikat. Iya. Terus kemudian masuk SD. Nah, di SD ini apa? Musik apa atau alat apa yang pertama dipegang? Saya dulu juga pernah pegang gamelan, karawitan. Ya, pegang musik daerah. Setelah itu kelas 5 saya mulai pegang gitar. Tapi sebelum pegang gitar itu saya coba ukulele itu. Oh, ukulele. Ya. Punyanya papa? Papa, ya. Saya coba kunci ukulele itu. Saya coba ngiringi lagu-lagu pendek kayak lagu anak-anak gitu. Nah, habis itu saya dibelikan gitar akustik sama papa. Nah, sebentar sebelum arah gitar itu kan pegangnya kan belum tentu bisa chord, nada. Nah, itu yang pertama kali yang mempelajari mengenal itu siapa? Papa saya. Oh, papa sendiri. Iya. Oh, ya. Jadi pada waktu itu chordnya ini, lagunya ini, kuncinya ini, begitu ya? Iya. Oh, terus kemudian mengasah sendiri. Iya, mengasah sendiri, coba-coba di lagu. Terus kemudian SD? Kemudian habis itu saya pegang gitar akustik. Kelas 5 SD? Iya. Saya mulai belajar kayak lagu-lagu kayak intronya Led Zeppelin. Oh. Itu belajar. Terus mulai dengerin Smoke on the Water, lagunya Deep Purple, lagu-lagu klasik itu ya. Terus coba-coba di gitar akustik. Nah, terus saya kan pernah lihat sekali itu di beranda YouTube. Nah, itu ada Yngwie Malmsteen pas live main. Zaman itu saya senangnya Racing Force, albumnya Racing Force. Iya. Ya. Nah, itu akhirnya wah keren juga pegang gitar listrik. Terus saya malah pengen ke gitar listrik. Nah, habis itu saya mulai pegang gitar listrik kan. Itu mulai ikut komunitas para gitaris lokal. Oh iya. Ya. Mulai dari situ saya dapat gitar dari gereja waktu itu. Tapi gitarnya itu enggak bentuknya kayak gini. Ini dulu gitar dari gereja. Bentuknya itu ini sama ini kepisah. Senarnya enggak ada. Ini enggak lengkap. Oh iya. Terus spoolnya ini enggak ada. Nah, habis itu sama papa dibetulin di tempatnya temannya papa namanya Om Demang. Kediri. Akhirnya bagaimana cara pokoknya bisa bunyi. Iya. Akhirnya setelah selesai dibetulin itu saya kan jadi semangat latihan. Gini. Habis itu saya mulai ikut tampil-tampil acara komunitas itu ya, terutama konser amal.
dan lomba-lomba. Nah setelah itu konser amal itu saya kan ikut terus. Ikut terus, akhirnya saya sudah sampai menjelajahi kota Kediri. Itu kelas 6 ya? Iya, kelas 6 SD. Wah, sudah berlang-lang ya menjelajahi. Saya aja waktu itu enggak bisa. Lanjut. Terus? Ya, terus saya kayak kan lomba. Ikut lomba. Menang tuh kan dapat gitar. Nah, sebentar. Pada saat menang lomba itu, apakah yang ikut itu seusia atau bahkan banyak yang di atasnya Ricky? Yang ikut itu SMA. Oh, SMA. Saya paling kecil. Paling terkecil sendiri. Ya. Waduh. SMP, saya sendiri SMP. SMP kelas 1. Ya. Oh, lihatnya sudah sama-sama gede-gede ya. Iya. Terus dapat juara. Juara 1. Wah, anak-anak SMA ya bingung juga nih. Ya, tadi kan kelas 6 SD, Anda sudah melalang buana dan sebagainya sampai SMP akhirnya mendapatkan pengalaman pertama, mendapatkan juara gitar. Itu di mana itu? Di Jombang Gitar Competition. Oh, di Jombang Competition. Wah, ini ya. Ini ya. Oh, ini pialanya ini. Ini pialanya. Tahun 2000. Wah, sistemnya. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol tentang masalah Anda sudah meyakini pengen jadi seorang gitaris. Itu mulai kapan? Kalau soal meyakini saya gitaris ya mulai belajar gitar. Pertama sudah punya komitmen ya? Iya. Oh, iya. Nah, proses tadi kan memang Anda sampai saat ini. Kan saat ini anak muda itu kan zaman Anda itu kan kesukaannya game, sukaannya Android, HP, tentang bagaimana. Nah, sementara Anda harus meluangkan waktu untuk bermain gitar. Nah, ini harus dikorbankan karena ini sudah mengarah ke profesi, yang satunya ada kesenangan. Nah, ini gimana memutuskan itu waktu itu? Jadi waktu itu saya pernah kecanduan game. Nah, setelah itu saya main game terus sampai lupa waktu itu kan. Habis itu suatu hari itu saya dimarahin sama papa saya. Katanya, game ini nggak ada manfaatnya, gitar aja bisa gini-gini. Kamu kalau bisa gitar ini bisa dijadikan profesi, bisa banyak pengalaman, banyak teman. Tuh. Akhirnya saya belok ke gitar. Iya. Belok ke gitar ternyata juga sama papa kan juga akhirnya diarahkan kan? Iya. Seperti les. Itu kelas berapa itu? Kelas SMP kelas 1 ya? Mulai les. Mulai lesnya. Mulai les itu jadi saya kan waktu itu kan kelas 6. Oh, udah les? Belum. Habis lulus kelas 6 itu saya sempat sekolah di SMP Wijana. Jombang itu ya. Selama kurang lebih 4 bulan. Setelah itu saya berhenti untuk menekuni bidang gitar. Nah, selama 1 tahun itu saya menekuni bidang gitar. Saya berhenti sekolah dulu, mengkorbankan sekolah ya, untuk les gitar di tempatnya Om Inu Philharmonic. Nah, sebentar sebelum kita ngobrol, proses 1 tahun itu kan memilih, akhirnya saya stop sekolah sementara, harus bermain gitar. Ini ada rasa takut, galau, wah nanti bagaimana, ada nggak pada waktu itu? Well, saya sih waktu itu percaya aja sama orang tua. Jadi kamu ini berhenti sekolah dulu ya gitar, karena di samping saya pengen menekuni bidang gitar, kalau sekolah sama gitar kan biayanya mahal, orang tua nggak bisa, jadi harus pilih salah satu dulu. Nah, jadi saya ikut aja. Perlu diingat bahwa orang tua itu tidak akan ingin anaknya gagal, pasti ada sesuatu. Karena melihat potensinya, begitu akhirnya papa memutuskan bahwa ini harus bermain musik dulu. Tapi hasilnya bagaimana? Bagus. Nah, ini yang perlu diacungi jempol. Nah, proses itu akhirnya kan juga berdampak pada sampai sekarang. Nah, pertanyaannya kenapa? Kan itu kan Anda waktu itu latihan itu kan apakah rock dulu, apakah pop dulu, apakah semuanya digali? Saya modelnya gini ya. Kalau misalnya saya lihat YouTube itu saya cari referensi gitaris. Pokoknya ada gitaris apa aja saya cari
karyanya dia apa terus saya garap. Gitaris lokal, gitaris luar negeri semua saya coba. Nah sebelum itu saya pengen tahu yang paling favorit untuk lokal dulu siapa? Untuk lokal sih saya paling favorit itu Yan Antono. Oh Yan Antono, itu nasional, lokal sekitarnya Jawa Timur mungkin ya Pak? Guru saya Om Inung. Kenapa Om Inung? Ya karena liranya itu bagus juga memberi ilmu juga. Oke. Sekarang nasional tadi Yan Antono. Kenapa Yan Antono? Karena dari kecil Papa sudah mencekoi. Iya. Yan Antono. Lah kan Yan Antono kan punya ciri khas. Ibaratnya kalau kita tutup mata, sound dibunyikan, oh ini langsung Yan Antono mungkin dah. Ini apa yang menjadi kok suka Yan Antono, faktor apanya? Soundnya kah? Chordnya kah? Dia membuat lagu selalu meledak kah? Atau bagaimana? Itu. Kalau Yan Antono itu menurut saya membuat lagu selalu meledak. Ya itu juga sih. Sekarang internasional yang menjadi kiblatnya siapa? Kiblat saya kalau internasional banyak. Salah satu yang menjadi favorit? Favoritnya Andy James. Waduh saya nggak tahu Andy James, siapa Andy James? Andy James, ya John Petrucci aja. Oh John Petrucci saya tahu. John Petrucci saya tahu. Ya oke. Terus sebentar John Petrucci dulu sebenarnya pianis, akhirnya berubah jadi gitaris. Oke. Nah sekarang kita kembali lagi dari yang mulai lokal sampai internasional, akhirnya kan menjadikan motivasi Ricky untuk menjadi seorang gitaris. Nah mereka kan jadi sekarang mereka kan tidak mudah, perlu berjalan waktu. Apa yang diambil dari intisari mereka itu bagi Ricky apa? Kalau menurut saya sih harus semangat, sama harus tekun, berdoa dan berusaha. Oke. Nah, tadi kan kita ngomong lagi masalah itu. Anda bisa sampai sekarang ini perlu latihan itu berapa jam sehari? Saya latihan 4 sampai 5 jam, ya. Per hari? Iya, per hari. Nggak rugi kalau Pak. Kadang-kadang kan, Ricky, wah, kan bisa diajak main. Nah, ini bagaimana? Saya harus mengorbankan itu berarti ya? Gimana? Kalau di sini sih nggak ada yang ngajak main. Untungnya ya. Untungnya. Kalau di kota kan wah, tapi ya salah satu untungnya di situ. Kedua kemungkinan kalau tadi saya ngobrol-ngobrol dengan papanya juga bahwa orang rumah, ibaratnya orang rumah tidak suka dolan. Ya, ini juga salah satu faktor pendukung juga untuk apa namanya menekuni sosok menjadi gitaris. Nah, cita-cita Ricky sekarang nanti apa? Cita-cita saya tentunya gitaris dan pemusik, pengaransemen gitu. Nanti kan SMP kelas 1 ya sekarang ya? Iya. Ya kelas 7 ya. Nah kan prosesnya kan Anda masih panjang ini, Nah proses panjang ini apakah tetap akan menekuni musik, khususnya gitar menjadi sesuatu yang ibaratnya nanti ini profesi saya yang akan saya ambil, ataukah nanti sekolah yang lain, ataukah profesi lain, ataukah pendidikan? Karena gini informasinya bahwa Ricky juga berpotensi prestasi ada di dunia akademik. Nah, ini yang persoalannya. Sebelum nanti kita ngomong soal akademiknya, ini bagaimana? Soal prestasi saya di akademik. Sebenarnya saya juga berprestasi di bidang akademik. Nah, tapi Papa itu memberi pengertian ke saya. Jadi, kalau misalnya saya sekolah tanpa kuliah, itu kan nanti cari kerjaan susah. Belum tentu dapat kan. Kalau misalnya gitar, saya 1 tahun tekun belajar, kan pasti bisa. Ya, mungkin untuk ngelesi atau untuk tampil-tampil di mana gitu. Minimal untuk dirinya sendiri ya. Iya. Oke. Cukup ya apa istilahnya ya. Punya inovasi, punya pemikiran ke depan. Progresnya bagus sekali. Nah, Rick, ini juga apa ya? Tips Anda latihan. Kadang-kadang godaan-godaannya kan berat sekali nih. Tipsnya untuk Anda harus kadang-kadang jenuh juga kan. Tiap hari begini, ini. Tipsnya apa? Kalau soal saya sih biar nggak jenuh ya jenuhnya dihilangkan. Ini dihilangkan bisa main mungkin ya di main-main lah. Karena apa? Juga nama anak kecil.
dunia anak tidak bisa dilepaskan dengan juga permainan. Tapi untungnya ada saluran yang bagus sebagai gitaris ini. Nah sekarang prestasi-prestasi, ini prestasinya ini banyak sekali prestasi. Saya ambil. Ini prestasi Ricky, piagam ini banyak sekali, semuanya juara solo semuanya. Ini juga banyak sekali, ini juga. Nah, kenapa Anda suka bersolo, tidak bermain grup? Kenapa ini? Karena susah cari personil yang sealiran dengan saya. Kan itu kan kalau mau buat band kan juga harus sealiran semua. Semuanya misalnya suka progresif, semua juga harus suka progresif. Satu itu, kedua ilmunya kan juga harus sama seimbang. Yeah. Ya. Juga yang memberatkan ya, karena seusianya dia terbatas sekali. Mungkin sadar drumnya ada, tapi bass, keyboard tidak sepadan. Artinya apa? Kualitas skillnya gitu, maksudnya kan gitu ya? Yeah. Oke. Oke, sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol ini, dalam proses perjalanan yang Anda berliku-liku, apa yang menjadi kendala, hambatan, apa ini saat ini? Yang menjadi kendala, misalnya ini kendala saya pribadi. Iya, pribadi ya. Misalnya saya latihan, dan saya rusak, saya sampai nggak latihan 2-3 hari. Karena kendala jaraknya jauh dari kota ya, untuk memperbaiki dan sebagainya. Oke. Kalau senar saya putus itu ya itu juga sih kendalanya jarak. Secara jarak tekniknya sih enggak ya, mungkin perlengkapan produksinya ya. Nah sekarang apa istilahnya, sesuatu, ada kisah yang membuat Anda itu memacu tetap semangat dan sebagainya. Kan menuju ini kan banyak berliku-liku. Ada cerita nggak yang membuat Anda terkesan akhirnya saya harus tetap bertahan? Ada nggak? Ada. Nah ini bagus ini. Apa ini? Nah jadi gimana saya bisa bertahan? Pertama karena orang tua mendukung, lingkungan mendukung. Ketiga saya bisa bertemu banyak orang-orang baru, pengalaman baru. Nah itu yang bisa membuat saya nggak jenuh sampai saat ini. Kan dalam perjuangan pasti kan juga ada kerikil-kerikil ya, kadang waduh ya mohon maaf, kadang-kadang wapo ini kan juga bisa kan ya, ada juga dibully mungkin apapun lah, itu pernah terjadi nggak? Pernah juga. Kadang di media sosial itu ada yang ngatain gini gitu. Tapi no reckon. Tetap semangat ya. Oke, sebelum kita tutup Ricky, saya bangga sekali ini ya kita bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi inspirasi bagi semuanya. Tips bagi Ricky untuk anak-anak, pemuda, remaja yang punya potensi ya. Mungkin saat ini yang Ricky punya adalah gitar. Dia harus mengorbankan waktu, mengorbankan sekolah, mengorbankan mainan, mengorbankan kesukaannya hanya untuk mencapai tujuannya. Ini yang saya ambil. Tapi ini tips apa yang untuk Anda sampai sini bisa menjadi sesuatu yang menjadi dibanggakan? Nah, tipsnya untuk remaja-remaja sekarang ini. Kalau tips menurut saya sih cuma satu ya. Apa ini? Tipsnya jangan pernah berputus asa untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam hal positif. Siap. Ya, karena musik, maksud saya, karena sesuatu yang kita inginkan dalam hal positif itu akan bisa menjadi manfaat buat kita sendiri. Oke. Ya. Nah sebelum kita tutup, nah ini dia. Saya lihat tadi dari awal sampai sekarang banyak Anda juga disupport berbagai sesuatu yang mendukung Anda nyaman, mendukung Anda ada yang mendukung, mensupport, membela diri dan sebagainya. Ucapan terima kasih apa yang Anda sampaikan kepada siapa ini? Yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkatnya yang melimpah pada saya. Yang kedua kepada orang tua yang sudah mensupport saya dari awal sampai sekarang ini. Nah, yang ketiga untuk teman-teman dan sahabat saya yang sudah mensupport saya sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih, Rik. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai
usaha keras orang tua, doa mungkin juga bisa tercapai menjadi musisi. Saya juga ikut bangga. Kenapa? Kalau dia besar, rekaman ini tidak akan saya lupakan juga. Amin. Kata doa kita, mudah-mudahan Tuhan juga mendengarkan. Nah, kawanku, mudah-mudahan ngobrol singkat ini kita tarik ukur ada satu manfaat yang bisa kita capai. Untuk mencapai kesuksesan harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, harus kesukaan, semuanya dibuang untuk mencapai sukses. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. 3, 2, 1, closing.